Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bisik Bijak yang penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang perbedaan pola pikir orang kaya dan pola pikir orang miskin. Kita sering mendengar tentang orang yang kaya dan orang yang miskin. Mungkin ada juga yang pernah ada di kedua posisi tersebut. Dilihat dari aspek materi, orang kaya selalu digambarkan sebagai orang yang stabil secara finansial, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki uang dan serba kekurangan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan pokok, dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk mendapatkannya. Lalu, mengapa orang kaya menjadi kaya dan mengapa orang miskin menjadi miskin? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin, kita harus pahami dulu apa itu pola pikir. Jadi pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk cara Anda memahami dunia dan diri Anda sendiri. Pola pikir mempengaruhi cara Anda berpikir dan berperilaku dalam kehidupan. Sama halnya dengan kaya dan miskin, pola pikir mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sebuah kesuksesan atau kegagalan dalam hidup. Dalam video kali ini, Anda akan mengetahui perbedaan besar pola pikir antara orang kaya dan orang miskin. Apakah Anda memiliki pola pikir orang kaya atau pola pikir orang miskin? Simak video ini sampai selesai. Ada 7 perbedaan besar pola pikir orang kaya dan orang miskin. Kita akan bahas satu persatu. 1. Orang kaya berpikir besar, sedangkan orang miskin berpikir kecil. Orang miskin ketika berbelanja akan menghabiskan waktu 1 jam di toko pakaian untuk mencari sepasang kaos kaki yang hanya diskon 5% demi menghemat hanya Rp20.000. Sedangkan pola pikir orang kaya berbeda. Orang kaya berpikir bagaimana caranya dia bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan membuat waktu yang dia miliki lebih berharga, sehingga dalam waktu 1 jam tersebut dapat bernilai jutaan, bukan hanya sekedar Rp20.000. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki dan sangat penting bagi kita untuk menggunakannya dengan bijak. Orang kaya sangat disiplin dalam mengatur waktunya. 2. Orang miskin memiliki mentalitas judi. Orang yang memiliki mentalitas judi punya keinginan untuk menginginkan hasil yang besar tanpa menawarkan apapun kepada orang lain. Orang kaya benar paham bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Alasan mengapa Anda tidak memiliki uang yang cukup adalah karena Anda belum menawarkan sesuatu yang cukup bernilai dan bermanfaat kepada orang lain. Cara berpikir orang miskin adalah bagaimana agar saya bisa mendapatkan lebih banyak uang tanpa harus bersusah payah. Sementara orang kaya berpikir bagaimana saya bisa menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. 3. Orang miskin berpikir pendidikan formal sudah cukup untuk menghasilkan kekayaan. Orang kaya percaya pendidikan akan menghasilkan kekayaan, tetapi dengan belajar mengembangkan sesuatu secara mandirilah yang akan mengarahkan dan membawa mereka pada kekayaan. Orang kaya akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjadi ahli dalam keterampilan tertentu dan menjadi spesialis dalam bidang tersebut. 4. Orang kaya tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Ketika seseorang melihat orang kaya, ada kalanya mereka akan berpikir bahwa orang ini pasti telah ditipu untuk menjadi kaya, atau dia beruntung karena sembuh dari keluarga yang kaya. Hal ini kadang-kadang terjadi, tetapi tidak semuanya. Pada umumnya, orang kaya itu mencapai kesuksesannya dengan bekerja keras dan lebih cerdas daripada orang lain. Karena ada orang yang awalnya lemah, tetapi dengan ketekunannya, ia menjadi sangat kaya. Ketika orang kaya melihat sesama orang kaya, mereka tidak menganggap orang itu melakukan penipuan. Orang kaya akan berpikir bahwa selama dia terus bekerja keras, dia pasti akan sampai di titik yang sama suatu hari nanti. Hal ini lebih dari sekedar berpikir untuk menghasilkan uang, tapi bagaimana cara agar dapat mewujudkan keinginannya. 5. Orang kaya selalu optimis dan orang miskin cenderung pesimis.
Jika Anda sangat ingin mendapatkan kesuksesan finansial yang nyata, pada titik tertentu Anda membutuhkan keberanian dalam mengambil risiko. Jika Anda 100% pesimis, maka Anda mungkin tidak akan pernah mengambil risiko karena Anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi, sementara seorang yang optimis berani mengambil risiko. Namun Anda juga tidak bisa sepenuhnya optimis 100%. Anda harus tetap seimbang dari keduanya, tetapi orang kaya pada umumnya kebanyakan lebih pada sisi optimis. 6. Cara mengelola keuangan. Orang kaya mengelola uangnya dengan sangat baik. Karena ia sadar untuk mengumpulkan uang yang banyak, ia harus mengorbankan waktu dan tenaganya. Orang miskin tidak mengelola uangnya dengan baik. Ketika orang miskin memenangkan lotre, mereka menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak menambah penghasilan. Dan ini seringkali terjadi, karena orang yang lebih kaya biasanya tidak sering membeli lotre. Akibatnya, mereka akan kehilangan uang dengan sangat cepat karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola uang mereka dengan baik. Jika Anda ingin menjadi sukses secara finansial, Anda perlu belajar kapan harus menabung dan kapan harus membelanjakan uang yang Anda miliki. Sebuah kesempatan untuk berinvestasi mungkin saja Anda dapatkan, tetapi jika Anda tidak punya uang untuk melakukannya, maka kesempatan itu menjadi sia-sia. 7. Orang kaya tidak berhenti belajar. Ketika orang berpikir bahwa dia tahu segalanya, saat itulah dia berhenti untuk belajar. Orang kaya terus berusaha untuk belajar dan berkembang. Orang miskin adalah orang yang menganggap mereka tahu segalanya. Orang kaya selalu berusaha untuk berkumpul dan membangun hubungan dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari mereka. Dan alasan mengapa mereka melakukan ini adalah karena mereka selalu berusaha untuk belajar lebih banyak dan mereka tidak cepat puas dengan apa yang telah mereka raih ataupun tempat di mana mereka berada. Seringkali orang miskin yang memiliki ego yang tinggi berpikir bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka menganggap itu mustahil atau tidak mungkin untuk dicapai. Anda perlu mengembangkan pola pikir orang kaya dan membuang ego Anda. Karena saat Anda mencampakkan ego Anda, pada saat itulah Anda akan mulai belajar lebih banyak lagi dan sadar bahwa masih banyak yang tidak Anda ketahui. Semuanya berawal dari pola pikir yang baik. Pola pikir menentukan kualitas hidup seseorang. Anda perlu mengembangkan pola pikir orang kaya untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan dalam hidup. Namun penting untuk diingat bahwa pola pikir bukanlah sesuatu yang bawaan atau permanen. Ini adalah sesuatu yang dapat dibentuk dan dimodifikasi melalui pengalaman hidup, pendidikan, dan pengaruh lingkungan. Orang kaya dan orang miskin sama-sama memiliki potensi untuk mengubah pola pikir mereka jika mereka memilih untuk melakukannya. Jadi, perbedaan dalam pola pikir antara orang kaya dan orang miskin menyoroti pentingnya persepsi, sikap, dan keyakinan dalam mencapai kesuksesan finansial dan keseluruhan kebahagiaan dalam hidup. Sementara kekayaan materi bisa menjadi faktor, tidak boleh diabaikan bahwa pola pikir yang positif, proaktif, dan berorientasi pada solusi juga memainkan peran kunci dalam menentukan arah hidup seseorang. Oleh karena itu, mengembangkan pola pikir yang kuat dan adaptif adalah langkah penting bagi siapapun yang ingin meraih keberhasilan dalam kehidupan. Jadi itulah beberapa perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin. Kira-kira Anda masuk pola pikir yang mana? Coba komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda agar juga bisa merasakan manfaatnya. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Jika Anda ada pertanyaan atau punya topik yang ingin dibahas di channel Bisik Bijak, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video motivasi selanjutnya.